Dialog pembahasan solusi pasca penertiban juru parkir atau jukir dan PKL liar di alun-alun Kota Probolinggo Selasa 2 Mei 2023 lalu membuahkan hasil. Dalam dialog dengan Wali Kota Hadi Zainal Abidin Kamis pagi 4 Mei 2023 dipastikan tidak akan ada lagi juru parkir dari anggota Pemuda Pancasila. Dialog itu dilakukan tertutup di ruang pertemuan gedung BPPKAD kantor Pemkot Probolinggo. Ada perwakilan jukir yang disebut dari Ormas Pemuda Pancasila Probolinggo yang hadir, termasuk ketuanya. Ketua Majelis Perwakilan Cabang Pemuda Pancasila Probolinggo, Halim Wirayudatama, mengatakan jukir dari pihaknya dipastikan tidak ada lagi. Menurut Halim, mulanya pihaknya memiliki kesepakatan dengan Dinas Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan DKUP berisi membantu keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Selanjutnya, kata Halim, jika nanti ada oknum yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila menjadi jukir, akan ditanyakan kartu tanda anggota atau KTA-nya. Halim kemudian kembali menjamin tidak akan ada lagi anggota PP menjadi jukir di alun-alun. Kemarin kita menjalankan parkir itu juga berdasarkan kesepakatan dengan Dishub dan DKUPP dan juga Satpol PP yang udah kita sepakati, kita tanda tangani bareng selama bulan Ramadan. Nah itu kita melaksanakan itu. Jadi kalau sekarang tidak ada kesepakatan ya udah enggak lagi. Berarti alun-alun sudah tidak ada misalnya itu bisa dipastikan ya Pak? Oh berarti ada kesepakatan kemarin. Berarti inginnya membantu kemarin Pak, atau seperti apa Pak? Kita membantu ketertiban, keamanan dan lain-lain ya. Dan itu kita sepakati bersama Dishub dan Satpol PP. Tanda tangan bareng. Berarti setelah ini enggak. Oke Pak, kalau misalnya ini kan kalau PKL kan masih dalam rangka kesepakatan. Kalau masalah parkir kan sudah disepakati bahwa itu sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya memang ada oknum ya, saya ngomongnya oknum dari Ormas Pemuda Pancasila yang menarik lagi? Ya, enggak, saya jamin enggak. Dijamin. Kecuali ditanya aja ada KTA-nya enggak? Nah itu bisa aja kan seragam PP bisa dijual banyak kan sekarang. Ada KTA-nya enggak? Kalau ada KTA-nya atau surat perintah atau surat mandat dan lain-lain, nah itu baru kita bisa di. Sedangkan Wali Kota Hadi Zainal Abidin mengatakan Pemkot Probolinggo harus menertibkan jukir liar. Penertiban itu sudah sesuai dengan perda yang berlaku. Menurutnya, apabila perda ada ketidaksesuaian, maka bisa dikaji dengan DPRD untuk diubah dan itu menjadi solusi terbaik. Sedangkan soal PKL dalam dialog tertutup itu, para PKL yang hadir menuntut agar semua PKL serentak menempati Pujasera alun-alun. Namun permintaan PKL tersebut belum mendapat kepastian dari Pemkot Probolinggo, sebab Pemkot masih harus mendata ulang para PKL yang lama dan yang baru. Penempatan serentak itu dimaksudkan apabila PKL harus menempati Pujasera lantai atas, maka PKL lantai bawah harus ikut ke atas juga. Jika tidak demikian, maka PKL tidak akan terima. Hal ini disampaikan Ketua Paguyuban PKL Munadi. Ia menjelaskan awalnya PKL hanya menempati lantai atas, sedangkan lantai bawah digunakan untuk pengunjung Pujasera. Tetapi sebulan sebelum penyerahan pembangunan Pujasera, skema itu berubah. Karena itu dalam dialog, PKL menuntut agar rencana awal itu kembali ditetapkan. Tapi di atas. Sudah saya sampaikan bahwa kalau masih Pujasera itu masih ada atas bawah, maka kami akan tidak pernah terima. Kenapa? Karena kalau di bawah, contohnya begini, kalau di bawah jual teh, es teh, di atas jual es teh, contohnya kejenengan mawon ya, masa mau minum es teh ke atas, sementara di bawah ada. Di samping satu program dari pemerintah di KUPP, jauh sebelum pembangunan itu dimulai, kami kan seringkali diajak rapat nih, seringkali diajak rapat bahwa programnya di atas Pujasera, di bawah parkir. Tapi kenapa? Dalam perjalanannya, Hamin 1 bulan sebelum serah terima pembangunan Pujasera, tiba-tiba paguyuban tidak diajak rembuk lagi dan programnya berubah. Ada di atas, ada di bawah. Begitu. Berarti minta disegit rencana awal ya. Rencana awal, ya? Nomor 1 rencana bawah parkir awal. Gitu lah ya. Iya, betul. Parkir di bawah. Begitu. Untuk sementara berarti seperti apa? Apa masih tetap berjualan dulu? Tetap mau berjualan. Tetap mau berjualan. Tapi di atas. Kalau di atas semua, ada di atas semua kita mau. Berarti sementara ini jualan di sekitar pasca ini
tetap jualan, kita mau jualan. Jualan di mana, Pak? Untuk sementara di mana jualnya, Pak? Di luar itu. Iya, tadi sudah saya sampaikan minta kebijakan kepada Pak Wali. Cuma kan seberapa aja ini yang satu yang tidak dapat tempat di dalam ya, itu tempat di atas di Pujasera dari teman-teman paguyuban yang tidak dapat. Jadi minta diprioritaskan, minta kebijakan untuk sekiranya bisa jual. Sambil lalu mencari solusi gimana. Dan Pak Wali sendiri kan tadi katanya masih mau cari solusi gimana. Sementara Wali Kota Hadi Zainal Abidin mengatakan PKL bisa mengajukan pembahasan perda ke DPRD Kota Probolinggo jika perda yang berlaku tidak sesuai. Tetapi jika perda tidak mengalami perubahan, maka harus dijalankan. Perda yang ia maksud adalah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Kemudian ada pula Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir. Soal permintaan PKL yang serentak menempati Pujasera, Wali Kota mengatakan Pemkot akan mendata ulang PKL. Namun semuanya akan menempati Pujasera sebab data sebelumnya Pujasera dapat menampung semua PKL. Tetapi jika ada PKL baru, Wali Kota menyebutnya sebagai tantangan. Wali Kota juga menjelaskan fakta yang ia terima, pedagang lantai atas tidak sepi pengunjung. Sedangkan soal pengalihan parkir akan Pemkot pikirkan ulang jika nantinya lantai bawah digunakan untuk PKL. Keinginan saya memang di lantai atas. Dari para pelaku usaha kecil menengah PKL, adanya perda yang dipandang menyulitkan atau tidak sesuai, saya meminta kepada PKL untuk mengajukan kepada Dewan untuk dibahas perdanya kembali supaya ada perubahan. Selagi perda tidak ada perubahan, tentunya kita tidak bisa tidak melaksanakan perda yang ada itu. Karena perda yang ada, perda nomor 8 tahun 2011 dan perda tahun 2021 ya, nomor 6 2021, tentunya itu menjadi landasan kita untuk menjalankan apa yang sudah ada. Kecuali tidak ada perdanya, kita tidak bisa mengatur. Berarti apa? Bisa dibuat pasar malam setiap harinya itu kalau ada aturan. Karena ada aturannya harus kita atur. Terus sudah kita arahkan dengan adanya Pujasera. Pujasera, fakta yang saya terima, orang di situ enjoy jualannya. Cuma ini ada yang jualan baru yang di luar. Nah, yang di luar itu memang dilarang di dalam aturannya itu, kecuali pada saat waktu adanya rehab alun-alun itu kan tidak ada tempat sehingga mereka boleh berjualan di sekitar sana. Itulah solusi. Tapi kalau sudah selesai ya tetap harus pada tempat yang ada. Ya, saya kira itu. Terus tadi saya sampaikan ada solusi untuk menampung semuanya. Kita akan cari lahan di sekitar wilayah sana yang dekat, tanah aset pemerintah maupun dari jajaran samping, kita akan komunikasikan untuk menampung para PKL bisa melakukan aktivitasnya di tempat yang sesuai dengan aturan. Untuk parkir liar, parkir liar tetap harus kita tertibkan, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah karena aturannya seperti itu, tetap kita jalankan. Memang kadang-kadang peraturan yang kita keluarkan tidak akan menyenangkan semuanya, tapi peraturan ini sesuai dengan keharusan yang harus kita lakukan, apalagi perda. Perda itu bukan asal-asalan muncul, tapi di situ ada naskah akademik, kajian-kajiannya, sehingga itu harus kita laksanakan. Apabila butuh penyesuaian-penyesuaian, ayo kita rubah lagi di perda itu untuk teman-teman PKL, audiensi ke Dewan, menyampaikan harapannya untuk dirubah, begitu itulah solusi yang terbaik. Berarti PKL nanti dipusatkan di lantai 2 atau gimana, Bib? Semua di Pujasera itu. Bib, kan udah lantai atas bawah. Apa Semua ada bawah tambahan sama atas. Pujasera lagi? Semua bawah sama atas. Karena begini, data yang ada itu sudah cukup untuk lantai bawah dan atas. Ya kan? Perkara ada muncul-muncul baru, nah ini kan tantangannya sama seperti pasar baru. Pasar baru data yang ada 278. Tapi begitu mau dibuka, sudah mulai banyak orang di lorong-lorong seperti ini buka jualan sehingga ketemu total 400. Nggak bisa sudah karena memang sudah terencanakan sekian beda. Ya, itu Pak, tantangannya. itu sudah cukup ya, Bib. Terkait dengan keluhan dari PKL yang kemarin juga sempat muncul, ada rontokan-rontokan semen dan segala macamnya, ada bangunan. Terkait pernyataan PKL tadi bahwasanya mereka siap berjualan tapi di atas semua, di bawah lahan parkir itu seperti apa? Itu tergantung dari pemerintah nanti ya. Kalau menampung semuanya di atas, tapi kalau tidak menampung bawah kita buka. Kita
tidak boleh kaku, yang penting ada tempatnya di situ. Tapi yang dilarang adalah di pinggir jalan, itu tidak boleh. Kalau di bawah dan di atas, oke. Tapi tujuan kita keinginan di atas, tapi kalau tidak menampung, bawah kita buka. Perkara bawah tidak menampung lagi, maka kita lihat datanya. Makanya tadi saya minta, mana data dari PKL, mana data dari KUPP, kita sandingkan. Data dari PKL itu ada 60 orang. Data dari KUPP ada 180 sekian. Kita akan cross check, kita akan datangi semua yang ada itu betul tidak informasi di atas sepi segala macam. Fakta di lapangan di atas rame. Tadi sosialisasi awal kamu katakan kalau di bawah itu dipergunakan untuk Parkir. Nah, itu bagaimana, Bib? Makanya kalau kita bertahan di bawah parkir, sedangkan kebutuhannya banyak, kita harus itu solusi. Pengalihan lahan parkirnya? Kecuali saya tetap bawah harus kosong, sehingga orang-orang itu yang mengadu kepada saya itu baru saya Pengalihan akomodir. lahan parkirnya bagaimana nantinya, Bib? Nah, itu kita pikirkan nanti. Yang penting solusinya dulu. Tapi yang jadi masalah yang di pinggir-pinggir jalan ini, bukan yang di bawah harus ke atas, bukan yang di atas harus ke bawah, tapi di pinggir-pinggir jalan harus kita tertibkan. Keinginan saya memang di lantai atas, tapi karena banyak kita tampung lagi di bawah, kan gitu kan? Laporan Alfi Wardah, Tanda Today TV, Probolinggo. Mare labu dari Ujasera.